walillahi ma'a'ta wa kullu shay'in fis samawati wa ma fil ardi kulluhum lillahi ta'ala. Milik Allah apa yang Allah berikan, milik Allah apa yang Allah ambil. Semua yang di langit, di bumi, dan semuanya termasuk diri-diri kita Allah Ta'ala. Dan Allah berbuat yang dikehendaki. Semua yang Allah tetapkan adalah hikmah. Enggak ada ketetapan Allah yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang kau cipta sia-sia. Engkau maha suci. Jagalah kami dari api neraka. Berkaitan beliau Ustaz Hasyim Rifai, semoga Allah merahmatinya dan menjaga kita semuanya. Insya Allah termasuk orang yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Beliau muslim pasti. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikan kami adalah muslim. Beliau mukmin, insya Allah. Semoga Allah kelompokkan beliau mukmin yang dicintainya, yang telah dikembalikan ketika diambil olehnya berada di surga bahkan firdaus. Kebaikan apa yang ada beliau tanda-tandanya nampak jelas. Setahu saya waktunya seolah habis untuk ilmu. Yang pesan Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu siapa? Yang mempelajari Al-Quran belum mengajarkannya. Setahu saya beliau waktunya habis untuk itu. Sistem tafsir yang beliau sampaikan mengesan di benak diri ini sebagai landasan hukum. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, pemahaman salafus saleh. Ini yang merasa pada benak saya ketika beliau membimbing. Beliau hijrah, akhirnya bergabung di markas ketika beliau ada di Susuh Bangu, mendengar adzan di Masjid Sholihin Serikaton Ringin Rejo Kediri. Dulu ikut keras. Beliau cari-cari di mana ada adzan. Sekitar tahun 80-an. Akhirnya beliau Allah pertemukan dengan Ustadz Zaini Mustafa, bapak mertua saya atau bapaknya Ustadz Muhammad Zubaidi. Kemudian kegiatan dakwah di seputar Serikatan. Di sana ada Pusgam, Pusat Gabungan Madrasah, sebagai jawaban dari peristiwa PKI. Untuk pemberdayaan umat, maka didirikan lembaga pendidikan Pusgam. Beliau bergabung pada lingkup itu sekitar tahun 80-an dari hijrahnya. Sekitar 82 akhir atau 83 akhir, tambah dari Ustaz Ainur Rafiq, semoga Allah merahmatinya, yang meninggal beberapa pekan yang lalu, yang kita sama-sama menyaksikan beliau ketika hendak meninggal istighfar. Lo berucap la ilallah, Allah mengangkat. Semoga husnul khotimah. Semoga Allah kita memberikan pada kita mengikuti jejak beliau di dalam kebaikan, sehingga kita pun juga semoga telah diberikan dengan husnul khotimah. Akhirnya kegiatan berkembang menjadi Pondok Darul Islah, dikenal, diasuh oleh 3 orang yang waktu itu dikesankan dengan 3 orang besar, karena memang badannya sedang gemuk-gemuk.
entah Bapak Zaini Mustafa, Ustadz Hasim, Ustadz Ainur Rafiq. Dan saya di Darul Islah angkatan kedua, selesai tahun 89. Kami dari 80 orang santri sekitar yang beliau asuh dari 3 orang besar tadi, semoga Allah membesarkannya. Dari 5 orang terpilih oleh beliau untuk menjadi guru bantu. Sejak itulah beliau Ustadz Ainur Rafiq pindah ke tempat kelahirannya di Al-Furqan Gresik. Tapi setiap pekan atau minimal sebulan 2 kali beliau selalu sambang ke Kediri. Sampai beliau istirahatkan dengan kondisi tuanya yang insya Allah tidak akan mengurangi kebaikan-kebaikannya. Kemudian beliau menyusul yang hari ini kita saksikan. Maka dengan keadaan yang demikian, ini merupakan jejak-jejak rekam kebaikan yang insya Allah itu terekam pada diri-diri kita semuanya, yang insya Allah kita adalah murid-murid beliau. Semoga amal beliau diterima. Semoga dakwah beliau diterima. Semoga beliau mendapatkan pahala dakwah sejumlah yang mengikutinya. Semoga pahalanya mengalir. Karena tanda mengalirnya ketika yang bersangkutan meninggal, yang didakwai selalu beramal dan mendakwahkan. Yunabba'u insanu bima qaddama wa akhar. Manusia akan dikabarkan kepadanya dengan amal yang ia perbuat. Semoga kebaikan saja yang ada dan jeleknya dimaafkan. Dan yang ditunda, artinya ketika meninggal kedua-duanya diikuti, akhirnya terus bermata rantai, sehingga pelopor pertama selagi amalnya diikuti bermata rantai, pahala mengalir. Semoga ini merupakan kunci kesuksesan beliau. Walaupun meninggal, tapi pahala bukan putus, tetapi malah semakin besar dan semakin besar. Itu sekilas yang saya tahu tentang Ustadz Hasim. Nggak bisa dilepas dari Ustadz Ainur Rafiq, nggak bisa dilepas dari Ustadz Zaini Mustafa. Dakwah sunnah sekitar 80-an, bila saya boleh bilang, tapi boleh untuk dikoreksi, itu sinar bercahaya ada di Srikaton Ringin Rejo Kediri, lalu berkembang berikutnya sampai meluas se-Indonesia. Semoga merupakan tanda kebaikan. Makanya Nabi SAW ketika melihat jenazah muslim, beliau mengatakan, muslim istirahat dari beratnya beban-beban dunia. Semoga dengan istirahatnya beliau tidak akan menjadikan sebab mandek pahalanya, tapi justru akan semakin besar dan semakin besar. Dan tanggung jawab kita semuanya adalah mewarisi yang beliau ajarkan dari hak yang kita amalkan, kita dakwahkan, bukan semata diri kita, murid kita, tapi juga berketurunan kepada anak turun kita, dan terus sampai Allah menghendaki bumi berganti dengan bumi yang lain, langit berganti dengan yang lain, yang semuanya akan kembali kepada Allah. Semoga semuanya di dalam rahmatnya, keberkahannya, lindungannya, semoga kelak kita mendapatkan payung di yaumil qiyamah. Insyaallah kita sholati sebagaimana telah kita pahami. Nabi SAW itu ketika diminta untuk nyolati, maka belum memastikan jenazah nggak punya beban. Siapa yang punya warisan silahkan diwaris. Siapa yang punya tanggungan, ketika ada pembayarannya itu untuk dilunaskan. Bila belum ada, waktu itu Nabi bantu pelunasan. Ketika beliau sudah memegang Baitul Mal dengan sempurna, maka beliau katakan, saya lebih berkepentingan kepada orang beriman daripada diri mereka sendiri. Siapa yang meninggal punya harta silakan diwaris, siapa yang punya beban kami tanggung. Maka untuk itu dalam rangka pembebasan beliau, sekira panjenengan sedoyo kagungan transaksi apapun bentuknya supaya direlakan.
entah itu kebendaan atau yang lain-lain. Bila dosa dimaafkan, sekira belum bisa silakan hubungan kepada keluarganya. Insyaallah nanti akan dituntaskan, dan memang wajib buat kita semuanya bekerja keras membantu untuk penuntasan, andaikan ada bahkan lebih daripada itu semuanya. Karena sampai yang mati syahid ketika ada hutang masih tertunda. Yang besar Nabi SAW menjelaskan al-mayyitu yu'allaqu bila kata yubdo alaih. Mayit terhalang oleh hutangnya sampai dituntaskan. Ketika ada sahabat punya tanggungan, lalu ada yang membayarinya, ditanya, sudah beres dari hartamu? Mayit lepas. Ketika jawab sudah, dikatakan wal anhin baridat, jildu sekarang telah tiba, kulitnya telah dingin. Semoga beliau menjadi orang yang mendapatkan kesegaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya 4 takbiran, takbir pertama angkat tangan, lalu membaca Al-Fatihah ditambah surah silakan. Takbir kedua boleh angkat tangan, boleh tidak, lalu membaca sholawat Ibrahimiyah, bukan sholawat yang lain. Takbir yang ketiga angkat tangan boleh, tidak juga enggak mengapa, membaca doa. Disitulah kita tuliskan kita seolah lebih daripada 100, mungkin kelipatannya kali berapa saya enggak tahu, semoga mencapai ribuan. Kalau 40 saja muslim ahli tauhid Allah jadikan permintaan mereka dipenuhi, mereka mengadu, Allah tanggapi, dijadikan penyafaat, apalagi 100, apalagi berkatan kelipatannya. Dan insyaallah kita yang kumpul di sini memiliki gejala ketauhidan. Semoga kita sebagai ahli tauhid yang ikhlas, yang sunnah, yang istiqomah, yang selalu berdakwah, yang telah kita berkumpul di dalam kebaikan yang Allah ridhoi. Teruskan doa di kala itu. Kemudian takbir yang keempat angkat tangan boleh, enggak juga enggak mengapa. Kemudian setelah takbir diisi doa dulu, boleh langsung salam juga disilahkan. Demikian yang kita sampaikan kepada semuanya, sampaikan syukuran jazakumullah khairan. Semoga kita dimudahkan untuk memenuhi hak beliau. Siapa yang sholat pulang 1 qiraat, siapa yang akhirnya ditambah dengan penguburan sempurna 2 qiraat, semoga masing-masing dari kita mendapatkan 2 qiraat, kecuali ibu-ibu dilarang untuk mengantarkan ke kuburan. Pengantar di kanan, di kiri, di belakang. Yang paling baik jalan kaki, yang paling baik pengantar di belakangnya. Nanti ketika masuk area kuburan, sandal dilepas, mendoakan kepada penduduk kubur secara total. Di sana tanpa ada azan di kuburannya, semuanya supaya bersaham, walaupun dengan cabukan tangannya. Selesai menabur tanah dan mendoakan semoga Allah mengokohkan imannya, bisa menjawab pertanyaan sehingga mendapatkan nikmat kubur. Semoga Allah memudahkan pada kita semuanya memenuhi hak beliau. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak kebaikan orang soleh yang telah mendahului kita semuanya. Walhamdulillah.